Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi di mana ini sudah masuk minggu ke-13 ya. Minggu ke-13, tinggal 2 minggu lagi waktu kita perkuliahan PKS 2 ya sebelum UAS. UAS yang mana kemarin sudah diberikan apa yang harus kalian lakukan itu sudah diberitahukan gitu ya. Jangan lupa untuk selalu menginfokan progres kalian, yaitu dengan melapor di tempat yang kemarin sudah saya infokan sebelumnya. Oke, kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Materinya adalah matriks. Matriks ini nanti hubungannya dengan array ya. Hubungannya dengan array, hubungannya dengan matematika. Bukan matriks judul film gitu ya. Oke, kita akan masuk ke materi. Oke, ini ada sedikit pretest yang hubungannya dengan array ya. Kemarin kita sudah belajar 2 pertemuan untuk array sendiri. Ada array pertama, array kedua gitu ya. Ini silakan coba kalian kerjakan untuk mengukur sebatas mana kemampuan kalian, pemahaman kalian dari 2 pertemuan yang lalu. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan array. Yang kedua, bagaimana cara menuliskan array. Dan yang ketiga, bagaimana mengakses sebuah array ya. Silakan sebelum memulai materi ya, mungkin silakan kalian pause dulu videonya, coba dikerjakan dulu. Coba pemahaman kalian sampai mana untuk array sendiri. Kita kemarin sudah membahas panjang lebar saya kira ya, sampai ke pembahasan soal. Oke, nanti silakan dicoba kerjakan. Untuk perkuliahan pada hari ini beberapa tujuan ya, ada 4. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami matriks dan representasinya, yang mana tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, representasinya itu menggunakan array ya, di mana di sini ada yang disebut dengan nanti array of array. Kemudian kalian dapat menggunakan notasi pendefinisian dan pengajuan matriks dengan benar. Ini nanti bagaimana cara pengaksesan array, pengaksesan matriks itu sendiri. Kemudian kalian dapat melakukan beberapa operasi dasar terkait matriks. Operasi dasar seperti mungkin penjumlahan, perkalian, penjumlahan, pengurangan seperti itu. Kemudian kalian dapat membuat program dengan menggunakan matriks ya. Tentu saja kalau kalian sudah paham betul dengan array sebelumnya konsepnya seperti apa, nanti mudah-mudahan tidak akan kesulitan ya, tinggal penyesuaian saja. Ini untuk definisinya sendiri, mungkin kalian saya kira sudah tidak asing lagi dengan yang namanya matriks ya. Matriks itu kumpulan informasi yang mana elemennya itu terdefinisi berdasarkan dua indeks, yang mana notasinya itu adalah menggunakan baris dan kolom gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya kita pernah membahas di Excel gitu ya. Di Excel kan ada kolom, ada baris gitu. Nah, kira-kira matriks itu seperti itu. Nanti kita isikan di Excel itu angka-angka. Nah, setiap angka itu dia punya identitas sendiri. Misalkan dia berada di kolom mana, kolom berapa, baris berapa gitu ya. Sama seperti sel. Konsep sel seperti yang sebelumnya kita pelajari di Excel. Kemudian yang kedua, setiap elemen matriks dapat diakses secara langsung. Ya, akses secara langsung ketika indeksnya diketahui. Nah, kita bisa mengetahui, misalkan kita punya matriks seperti ini ya. Kita punya matriks 3x3 misalkan. Ada 3, 2, 1, oh maaf. 3, 2, 1, kemudian 4, 7, 6, 5, 3, 2. Nah, kita bisa mengakses secara langsung elemennya. Elemen itu maksudnya ini ya, ke semua ini. Ini kan elemen matriks ya. Nah, kita bisa mengakses nilainya ketika kita tahu indeksnya berapa. Misalkan kita akan mengakses indeksnya itu, misalkan ini matriks A gitu ya. A berapa? Misalkan di sini 2,3 gitu ya. Yang mana 2,3 ini adalah merepresentasikan yang mana? Baris 2, kolom 3. Yang ini ya. Nah, mana ini nilainya 3 nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi nanti kita implementasinya dengan pemrograman. Kemudian, matriks itu mempunyai tipe yang homogen ya. Sama seperti konsep array.
tipe elemennya itu homogen. Misalkan kemarin kita array kan semuanya sama ya. Misalkan integer, integer semua. Misalkan float, float semua gitu ya. Dan lain-lainnya. Itu tipenya semuanya sama. Kemudian indeks baris dan kolom harus bertipe yang mempunyai keterturutan atau suksesor dan atau predecessor. Misalnya integer. Jadi ya baris dan kolom itu juga tipenya harus sama gitu ya. Harus misalkan tadi kan ini kan indeks ya. Nah, yang ini dan ini itu harus saling berurutan. Harus sama. Misalkan ini integer, ya udah ini integer juga gitu. Jadi suksesor dan predecesornya itu ya sama tipe datanya. Kira-kira seperti itu untuk definisinya. Selanjutnya masih definisi ya. Matriks itu adalah ukuran struktur data statik ya, yang ukurannya ditentukan di awal. Misalkan kita punya matriks, kita tentukan dulu misalkan ukurannya itu 4 kali 4 gitu ya. Nanti kalau 4 kali 4 ada 4 baris, ada 4 kolom, nanti jumlah elemennya itu ada 16 gitu ya. Gitu juga mungkin kita definisikan 5 kali 5. Berarti nanti elemennya adalah 25. Gitu ya. Kemudian matriks adalah struktur data dengan memori internal. Struktur ini praktis untuk dipakai tetapi memakan memori. Jadi matriks ini menggunakan struktur data ya. Struktur data yang mana itu juga memanfaatkan memori yang ada di komputer kita. Memori internal. Jadi semakin ini praktis ya, enak. Kita lebih mudah memahami terminologi matriks ini sendiri. Cuman ketika kita gunakan matriksnya itu ukuran banyak, misalkan 100 kali 100, tentu saja nanti akan memakan memori di sini. Efeknya kalau 100 kali 100 kan berapa di sini? 10.000 gitu ya jumlah elemennya. Nah, gitu nanti akan memakan memori. Kemudian matriks integer 100 kali 100 makan ya ini ya. 10.000 kali tempat penyimpanan integer. Inilah tadi yang dikatakan memakan memori gitu ya. Akan ada banyak penyimpanan di memori yang kita gunakan untuk operasi matriks itu sendiri. Semakin besar jumlah matriksnya, ukurannya ya semakin banyak memakan memori. Ini untuk matriks. Ya, ini ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, ini seperti sel ya, sel di Excel gitu. Ada baris, ada kolom. Jangan sampai tertukar ya. Baris itu yang ini, baris, kolom itu yang ini, gitu ya. Nah, kan sebenarnya konsep dari matriks itu mirip seperti array. Ketika kita mendefinisikan sebuah matriks, misalkan matriks 4 kali 4. Jadi sama saja ini kita memesan memori, memesan memori ya. Yang mana tadi dikatakan memori itu memori internal. Nah, kita memesan tempat. Tapi yang merugikan kadang itu kita mendefinisikan banyak misalkan 4 kali 4. Tapi yang kita gunakan itu atau kita pakai itu cuma 3 kali 3 gitu. Misalkan yang dipakai gitu ya. Jadi ada mubazir di sini. Ada mubazir kita gunakan hanya 9 elemen tapi yang kita pesan itu adalah 16 gitu ya. Mubazir 7 tempat di dalam memori. Ini untuk representasinya seperti ini ya. Saya kira gampang untuk memahaminya. Kemudian ini contoh. Misalkan di sini ada nama matriksnya mat ukur gitu ya. Yang mana ya sama semua itu matriks itu punya indeks. Sama indeks matriks itu sama dengan array gitu ya. Cuman bedanya di sini dia 2 dimensi. 2 dimensi, ada I, ada J gitu ya. Ada baris, ada kolom. Ini seperti yang saya katakan tadi di awal. Kemudian elemen matriks merepresentasikan hasil pengukuran pada suatu koordinat tertentu. Misalkan indeks barisnya itu 1 sampai dengan 5 gitu ya. Ini ya baris yang di sini. 1 sampai dengan 5. Kemudian indeks kolomnya ya juga 1 sampai dengan 5. Berarti matriks ini ada 5 kolom, 5 baris. Berarti ukurannya itu 5 kali 5 gitu. Kalau dihitung ya total angka atau elemennya di sini adalah 25 gitu. Kemudian elemen matriks bertipe real. Real ini bilangan real maksudnya ya. Oke, jadi di sini tipenya bilangan real ya. Kalau bilangan real itu bilangan desimal di sini.
bilangan desimal, yang mana kalau desimal itu kita di C++ representasinya menggunakan float ya. Bisa kita lihat di sini bilangannya berkoma. Kemudian selanjutnya, misalkan ada matriks yang namanya matsat ya. Misalkan matsat atau kepanjangannya matriks satuan gitu saja. Dimana dia hanya punya nilai 0 dan 0 atau 1. Jadi hanya ada dua nilai. 0 atau kalau tidak 1. Kemudian indeks barisnya 4, kolomnya 4, ini matriksnya 4 kali 4. Kemudian elemen matriks bertipe integer. Integer ya. Kalau integer kan bilangan bulat, bukan yang desimal. Ini contoh kedua, matriks 4 kali 4, tipenya integer, kemudian dia hanya punya nilai 0 dan 1. Gini ya. Kemudian contoh ketiga, mat survey. Ini mat survey, misalkan kita merepresentasikan matriks hasil pengukuran temperatur dan kecepatan angin. Nah, jadi tadi kan nilai tunggal ya, nilai tunggal. Kalau kita lihat di bilangan float tadi yang real itu kan satu nilai gitu ya, tapi bentuknya desimal. Oke, saya kembalikan. Tadi ya, di sini kan satu nilai ya. 12,1 ini kan satu nilai. 45,9 ini satu nilai gitu ya. Sama seperti yang di sini tadi, tipenya integer, ini satu nilai. Kalau tidak 0, 1. Ini satu nilai, satu nilai, satu nilai, dan semuanya satu nilai. Berbeda halnya dengan mat survey di sini. Kalau di sini kita bisa menyimpan dua nilai di dalam satu elemen matriks. Misalkan di sini ada, saya ambil contoh yang di sini 3,6 ya. 3,6 ini bukan satu angka, bukan satu nilai, tapi dua nilai. Yang mana? Oke, di sini saya pindah aja di sini ya. Misalkan yang ini aja, 25,5. Ini kan dua nilai. Ini nilai pertama, ini nilai kedua. Yang mana yang nilai pertama ini tadi merepresentasikan temperatur, yang kedua ini merepresentasikan kecepatan angin. Ya. Nah, perbedaannya dengan yang tipe data flow tadi ya kita tambahkan kurung di sini ya untuk menyatakan kalau ini matriks survei, yang mana elemennya itu ada dua di dalam satu indeks matriks. Jadi bukan satu elemen ya, di sini ada dua. Kita tandai dengan tanda yang di sini ya, tanda kurung di sini. Kemudian contoh pemakaian ya biasanya digunakan di matematika ya. Matriks itu kan bisa kita operasikan, bisa kita tambahkan, bisa kita kalikan, bisa kita jumlahkan. Kemudian kita bisa inverse juga, kita bisa transpose dan lain-lain. Mungkin kalian pernah pelajari di matematika. Kemudian juga bisa kita gunakan sebagai persamaan linear. Bisa juga untuk persoalan algoritmik ya. Algoritmik ini yang berhubungan dengan informasi yang ditentukan oleh dua dimensi nilai ya, yang terdiri dari baris dan kolom. Kemudian contoh lain, kita menggunakan sel pada sebuah spreadsheet ya. Ini sudah tadi yang seperti saya katakan di awal. Nah, mungkin nanti kita akan coba ya, kita coba terapkan pemakaian matriks ini nanti di C++. Ini untuk implementasinya, ingat ya, kalau matriks itu kita representasikan menggunakan array. Nah, array-nya itu dua dimensi. Kalau kemarin kan array cuma satu dimensi saja, cuma satu tempat saja gitu. Satu dimensi tempat. Nah, kalau misal matriks nanti tidak satu dimensi lagi. Dia dua dimensi, ada baris, ada kolom, gitu ya. Makanya nanti elemennya bisa banyak. Kemudian suatu elemen matriks diakses dengan indeks. Tadi seperti yang tadi saya bilang, misalkan indeks di sini, ini indeksnya berapa? Indeksnya misalkan di sini ada nilai angka 2 misalkan. Nah, 2 ini kita bisa akses 2 ini dengan indeks tadi. Misalkan di baris berapa, kolom berapa. Kemudian elemen matriks dideklarasikan memiliki tipe yang sama atau homogen, sama seperti yang tadi ya. Semua elemennya sama, tipe datanya sama untuk satu matriks yang kita definisikan. Ini untuk cara deklarasinya, tipe elemen ya. Pertama itu kita tuliskan tipe elemennya apa, nama matriksnya apa, kemudian baris dan kolom. Tipe ini tipe datanya ya. Tipe datanya, nama matriksnya bebas, misalnya tadi ada matsat atau matel gitu ya, terserah kita.
Kemudian kita tentukan di sini barisnya berapa, misalkan 3, kolomnya berapa, 3 misalkan. Gitu. Untuk deklarasinya. Nah, ini contohnya. Mungkin sedikit membingungkan tadi di sini ya. Harusnya ini, tipe itu di sini ya posisinya. Tipe elemen yang di sini itu kita tuliskan di sini sebelum nama matriks. Jadi sama seperti menuliskan array ya. Ada tipe datanya, ada nama matriksnya, kemudian ada baris dan kolom. Tuh. Misalkan kita buat matriks namanya mat satuan. Jadi elemennya tipenya integer, ini ya, integer. Kemudian banyak baris 10, banyak kolomnya 10. Berarti nanti banyak elemennya berapa? 100 ya. Nanti akan ada 100 elemen. Nah, yang perlu dipahami juga di sini, kita masih menggunakan terminologi indeks. Jadi, ketika kita punya barisnya 10, kolomnya 10, nanti indeksnya tetap semuanya itu dimulai dari 0. Dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0, maaf ini 0 maksudnya ya. Jadi misalkan kita punya 10 baris, nanti indeksnya itu 0 sampai 9 untuk baris. Kemudian untuk kolom juga 0 sampai 9. Jadi sama seperti konsep array ya. Jadi jangan sampai salah nanti. Ini untuk deklarasi. Ini cara pertama. Cara pertama itu kita manual ya, satu persatu. Misalkan tinggi, indeks 0, baris ke 0, kemudian kolom ke 0. Yang mana ini kalau kita lihat bukan dalam konsep indeks, yaitu berarti ada di baris 1, kolom 1 gitu ya. Baris 1, kolom 1. Tapi ini yang perlu ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai nanti salah. Kemudian ada indeks 0, kemudian ini baris 0, kolom 1. Jadi gini sajalah saya gambarkan, sama seperti yang tadi di sini lah. Sama seperti yang di sini. Nah, di sini ya. Tapi nanti kita tuliskan dalam bentuk kolom maksudnya indeks. Indeksnya dimulai dari 0. Misalkan kita punya matriks 3x3 gitu ya. Nah, oke. Nah, indeksnya itu dimulai dari 0. 1, 2. Kemudian 0, 1, 2 gitu ya. Yang mana kita punya misalkan mat namanya ya. Itu 3x3. Misalkan tipenya integer. Kita definisikan seperti ini. Nah, ini baris dan kolom itu indeks, direpresentasikan dengan indeks yang dimulai dari 0. Ya, dan 0, 1, 2. Ini untuk kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga gitu ya. Nah, ini. Oke, misalkan di sini saya tuliskan. Misalkan ada matriks namanya tinggi, kita isikan nilainya itu untuk dia berada di baris kedua, kolom ketiga. Ini baris kedua. Dari indeks ya, jangan lupa dari indeks. Oh ini harusnya tambah satu lagi ya. Kalau untuk 3 gitu ya. Oke, misalkan di sini matriksnya 3x4. Nah, untuk yang di sini kita berikan nilai 83, ini adalah di baris kedua. Ini baris kedua ya, kolom ke-3. Jadi di sini. Nanti di sini kita isikan nilai 83 gitu. Untuk yang di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada cara kedua. Nah, kalau di cara kedua ini, kita langsung menginputkan. Dalam satu baris, kita inputkan nilainya sekaligus. Misalkan untuk baris pertama gitu ya. Kalau baris pertama kan dia indeksnya 0 ya. 0, langsung kita tuliskan seperti ini. Jadi nanti untuk baris pertama langsung kita isikan. Misalkan tadi ya, tempatnya itu 4. Ini ya. 4x4 harusnya ini ya. Oke, ini 4x4. Nah, ketika kita tuliskan seperti ini, dia langsung mengisikan bagian barisnya. Jadi ada nilai 90, 85, 75, 72 gitu. Kemudian yang kedua,
Ini 3. Oh, benar 3 ya. Maaf, ini tadi tidak usah. Kemudian kita tuliskan lagi seperti ini. Ini juga baris kedua. Baris kedua yaitu kalau di indeks itu indeks 1. Ini tadi indeks ke 0. Ketika kita tuliskan seperti ini, langsung berarti untuk baris kedua atau indeks ke 1. 70, 76, 82, dan 90. Begitu juga untuk yang di sini. Ini untuk yang di sini gitu ya. Selanjutnya mengakses matriks. Jadi matriks yang sudah kita definisikan, yang sudah kita isi, tadi kita bisa akses nilainya. Sama ya, kalau di C++ nanti kita menggunakan cout. Nah, misalkan kita ingin mengakses matriks M1, matriks M1 yaitu ini indeks, ingat ya, ini indeks. Indeks barisnya 4, indeks kolomnya 0. Jadi indeks barisnya 4, indeks kolomnya 0, berarti di sini 21. Yang akan tercetak nanti 21 nilainya. Ketika kita tulis seperti ini. Kemudian kita bisa mengalihkan dua elemen di dalam satu matriks. Misalkan hasil perkalian nanti kita simpan dalam variabel X yang tipe datanya integer. Nah, ingat lihat di sini ya M1 yang diperkalikan. Berarti yang akan kita kalikan adalah matriks M1, katakanlah ini M1 ya. M1 baris ke 0 indeksnya, kolom ke 0 indeksnya. Berarti yang di sini. Kemudian kita kalikan dengan baris indeks ketiga dan kolom indeks ketiga. Berarti di sini ya. Berarti 1 kali 19 nilainya adalah 19. Gitu. Selanjutnya kita bisa mengganti elemen ya. Mengganti elemen yang ada di dalam matriks itu. Kita bisa mengganti dengan menuliskan seperti ini. Misalkan kita akan mengganti indeks baris ke-1 dan indeks kolom ke-1, itu yang mana? Yang sini ya. Nah, misalkan tadinya awalnya nilainya 7. Nah, ketika kita tulis seperti ini, kita akan mengubah nilainya. Kita akan ubah nilainya jadi 8 di sini ya. Ketika kita tuliskan seperti ini, nilainya akan berubah jadi 8. Kemudian ada lagi contohnya, ketika kita tuliskan seperti ini M105, 0 ini untuk baris, 5 untuk kolom. Ingat tadi kita punya matriksnya 5 kali 5 ya. Nah, 5 kali 5 ingat, ini untuk baris dan kolom, itu maksimal indeksnya berapa kali 5? 4 ya. Max indeksnya kan 4. Ketika kita akses, ya mana mungkin ada angka 5 di sini. Jadi tidak terdefinisi. Kecuali kita punya matriks 6 kali 6. Nah, barulah kita bisa mengakses indeks kelima di sini. Gitu ya. Selanjutnya operasi matriks. Jadi selain mendeklarasikan, kita bisa tadi mengubah nilai gitu ya, mengisikan nilai. Nah, selain itu juga kita bisa menuliskan isi matriks ke layar. Nah, selain itu kita bisa melakukan operasi ya, operasi untuk matriks yang sudah kita buat. Misalkan untuk operasi 1, maksudnya operasi satu matriks itu misalkan hanya ada satu matriks, kita punya matriks M1 misalkan. Nah, M1 ini kita bisa menghitung semua total elemennya. Misalkan kita punya tadi ya, M1 seperti ini. Nah, kita bisa menghitung total elemennya. Total elemen semuanya berapa di sini. Berarti ada 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, dan seterusnya sampai 25 gitu ya. Itu untuk menjumlahkan semuanya. Kemudian mengalihkan isi matriks dengan sebuah konstanta. Jadi isi matriks yang kita punya, ini ya, kan ada 1 sampai 25 nih. Kita kalikan dengan sebuah konstanta. Misalkan konstanta kita tentukan konstanta misalkan 2 gitu ya. Nah, ketika kita kalikan dengan konstanta, si C kita kalikan dengan matriks M1, berarti nanti elemennya semua akan jadi berapa? Ya jadi 2 kali semula ya. Berarti di sini jadi ini kali 2, ini juga dikali 2, kali 2, semuanya dikali 2. Berarti kalau dikali 2 ini nilainya 2, 4, 6, 8, 10 sampai di sini 50 gitu ya. Itu untuk perkalian dengan konstanta. Kemudian kita bisa transpose matriks, kita ubah posisinya, baris jadi kolom, kolom jadi baris, itu ya contohnya. Kemudian operasi 2 matriks. Kalau operasi 2 matriks ini kita punya 2 buah matriks, misalkan M1 dan M2 matriksnya. Nah, kita bisa menambahkan matriks M1 dan M2 ini. Misalkan kita punya matriks 3 kali 3, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini untuk M1 misalkan. Nah, ini untuk M2. Untuk M2 misalkan sama ya, 3 kali 3.
Misalkan isinya seperti ini. Ya, nah kita bisa menambahkan dua buah matriks ini. Berarti M1 tambah M2. Berarti kita tambahkan elemen yang pertama itu berapa? 1 tambah 2, 3. Yang di sini 4 tambah 3, 7. Kemudian 7 tambah 4, 11 gitu dan seterusnya ya. Tuh. Kemudian kita juga bisa mengalihkan dua buah matriks. Matriks yang M1 dan M2 ini bisa kita kalikan. Cara perkalian seperti apa ya? Sama seperti perkalian matriks yang ada di matematika gitu ya. Caranya seperti apa nanti coba kita langsung saja ke bagian soal. Ini contoh soal. Kita katakanlah punya matriks seperti ini ya. Ada isinya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita implementasikan dalam bahasa C++, kemudian kita cetak semua nilainya. Katakanlah ini di program sebelumnya kita sudah punya sebuah matriks. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah mencetak semua nilainya. Jadi kita mencetak semua nilai ini 90, 85, 75 sampai dengan 83 ini perlu kita cetak. Nah, bagaimana caranya? Ini solusinya ya. Jadi ini tentu saja kalau misal kita punya matriks, kita punya nilai ya sama seperti yang tadi. Kita perlu deklarasikan dulu nama matriksnya, tipe matriksnya dan jumlahnya. Ingat kalau di sini deklarasi itu ini bukan indeks ya, bukan indeks. Kalau untuk deklarasi itu bukan indeks yang kita tuliskan, tapi angka realnya. Berarti di sini ada 3 baris dan 4 kolom untuk matriksnya. 3 baris ya, ini 4 kolom. Kemudian langsung kita isi di sini cara yang tadi ya, seperti yang slide sebelumnya, langsung kita isi nilainya. Sudah selesai, kita isi. Nah, kita bisa mencetak semua nilainya. Cetak semua nilai dari matriks ini. Caranya adalah yang mudah itu dengan perulangan ya. Kita gunakan for. Jadi ada for di dalam for ya. For yang di sini ini untuk baris. Kemudian for yang di sini untuk kolom ya. Untuk mencetak baris dan untuk mencetak kolom. Nah, apa yang kita cetak? Yang kita cetak adalah nilai I dan J. Misalkan tadi kita definisikan I dan J. I ini untuk baris, J ini untuk kolom. Nah, yang perlu kita cetak di sini nanti adalah kita mulai mencetak dari nilai matriks nilai ya. Dimulai dari 00 sampai dengan berapa di sini? 2 sampai dengan nilai 012 ya. 2 sini berapa? 0123 ya. 3. Nah, kita akan melakukan ini, pencetakan ini. Pak, kenapa ada dua for ya tadi? Yang pertama itu untuk baris, untuk yang di sini, yang kedua untuk kolom di sini. Dan perulangan itu akan terus berlanjut untuk baris, untuk kolom gitu ya. Misalkan ini. Nah, nanti dia akan mencetak semua nilainya yang nanti dipisahkan dengan jarak gitu. Nah, di sini oke, saya simulasikan dulu mungkin untuk yang pertama. Nah, ini untuk baris, untuk kolom ya, untuk kolom atau indeks 0, untuk indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Berarti yang ini yang akan kita cetak nih untuk perulangan pertama, untuk cara pertama yang akan kita cetak. Berarti oke, ini ada 3 baris ya. Seperti ini kan kurang lebih itu ya. Nah, ketika kita melakukan perulangan pertama yang akan dicetak di sini 90 ya. 90 kita cetak nilainya yang di sini. 90 kita cetak, kemudian dipisahkan. Kemudian apalagi yang selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita lakukan dulu yang di sini. Ini tadi kita habiskan dulu indeks barisnya. Baru kemudian kita pindah ke indeks kolom. Berarti kita cetak dulu dari yang ini ya. Indeks barisnya dari 0 dulu. Berarti indeks 0 itu barisnya yang ini. Nah, jadi yang ini dulu yang akan kita cetak. Nah, ketika setelah kita buat 90, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah masih mencetak indeks baris ke 0, tapi dengan J-nya yang berkurang ya. Jadi J-nya di sini dari tadi ini J-nya 0.
kemudian J-nya 1 nih. J sama dengan 1, berarti indeks baris ke 0, kemudian kolomnya 1. Kolom 1 yang mana? Yang ini. Jadi nilai yang di sini 85 yang dicetak. Satu lagi, kita masih di indeks baris 0. Masih di indeks baris 0, tapi J-nya berubah lagi. J-nya kan ini sampai dengan kurang dari 4, berarti maksimal 3 ya. Kita J sama dengan 2. J sama dengan 2, berarti indeks kolomnya sama dengan 2. Indeks kolomnya 2 ya sama, untuk indeks barisnya 0 ya. 0 tadi di sini 0 ya. 0, 1, 2. 0, kemudian indeksnya 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 ya. Berarti yang dicetak yang ini, 75. Begitu seterusnya. Kita selesai nyetak yang di sini, kita pindah ke perulangan kedua, I-nya baru berubah. Jadi I-nya 1. Nanti I-nya 2 gitu. Baru dia mencetak yang ini, dia mencetak yang ini dengan cara yang sama untuk tadi proses yang di sini. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, ini ada latihan. Misalkan kita punya matriks ya. Matriks seperti ini sama seperti soal yang tadi, contoh soal yang tadi. Kita harus implementasikan dalam bahasa C. Kemudian kita mengalihkan elemen matriks dengan suatu konstanta. Misalkan X ya. X nanti kita berikan nilai. X itu misalkan kita berikan nilai 5 gitu. Cetaklah semua hasil perkalian tersebut. Nah, kita pahami dulu. Konstanta dikalikan dengan konstanta berarti semua elemen matriks ini kita kalikan dengan konstanta. Kalikan dengan 5. Seperti yang saya katakan tadi di awal ya, di slide sebelumnya. Jadi nanti setiap elemen ini kita kalikan dengan 5. Jadi nilai yang di sini 90 kali 5, 85 kali 5, 75 kali 5 sama sampai di sini ya. Ini juga kali 5 semuanya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencetak semua hasilnya. Jadi sama seperti yang tadi, cuman kita kalikan dulu dengan konstanta, baru kita cetak hasilnya. Ini caranya. Nah, ini kita katakanlah sama seperti yang tadi ya. Kita definisikan array-nya, kita definisikan variabelnya. Kemudian di sini x-nya ini untuk konstanta ya, untuk konstanta. Nah, kita suruh user untuk menginputkan nilai x-nya. Nilai x-nya akan kita simpan. Nah, nilai x-nya akan kita simpan. Nah, perbedaannya apa dengan yang tadi? Perbedaannya adalah sebelum kita cetak di sini ya, kita kalikan dulu semua elemen nilai kolom baris dan kolom ini dengan nilai konstantanya yang di sini. Misalkan tadi diisi dengan 5 ya. Berarti setiap elemen itu dikalikan dengan 5 dulu. Baru kemudian dicetak nilainya. Caranya sama ya tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Sebelumnya di slide sebelumnya ini untuk baris. Ini untuk kolom. Kita selesaikan dulu per baris, perulangannya. Selesaikan dulu yang ini. Ini berjalan. Baru kita ganti ke baris selanjutnya. Ini kan indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 kita selesaikan dulu sampai sini. Kemudian indeks ke 1 kita selesaikan lagi. Kemudian indeks kedua, karena kurang dari 3 ya. Indeks kedua kita selesaikan ke sini. Nah, sama seperti yang tadi, cuman perbedaannya sebelum itu dicetak, sebelum dicetak di sini, kita kalikan dulu dengan konstanta. Jadi 90 nanti hasilnya akan berubah jadi 450. Kemudian 85, berarti 85 kali 5 gitu. 75 kali 5 dan seterusnya ya. Dan seterusnya di sini. Selanjutnya seperti itu. Perbedaannya hanya di bagian konstanta saja. Oke, kita pindah ke latihan kedua. Di sini kita misalkan punya dua buah matriks. Misalkan matriks M dan M transpose ya. MT, M transpose. Jadi nanti kira-kira sudah bisa ditebak apa yang akan dilakukan di sini. Nanti kita akan melakukan transpose sebuah transpose untuk matriks. Misalkan kita punya matriks pertama itu matriks M dan matriks kedua itu matriks transpose. Nah, apa yang ditampung di matriks transpose? Yang ditampung di sini adalah hasil transpose dari matriks M. Gitu ya. Jadi kita punya satu matriks dulu M, kemudian kita buat lagi matriks transpose untuk menyimpan hasil transpose dari matriks M. Kemudian ukurannya ukuran baris efektif M sama dengan ukuran kolom efektif M transpose. Begitu juga untuk ukuran kolomnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya,
yang dilakukan di transpose adalah kita mengubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris gitu ya. Nanti kita ubah. Jadi ukurannya harus sama. Ukuran baris di M dan MT transpose itu harus sama. Ukuran kolom di M dan MT transpose harus sama. Yang diubah itu harus sama, baris dan kolom harus sama. Nah, kita harus buat seperti ini. MT transpose untuk baris I, kolom J sama dengan matriks M. Kita ubah di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada kebalikan. Jadi kita balik saja. Di sini jadinya kolom ya. Dan ini baris. Kan kalau tadi ini kan baris ya. Nah, kalau yang ini kan kolom. Kebalikannya. Kita kebalikan saja, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ini untuk solusinya. Ini tidak lengkap kodenya ya. Nah, ini kita isikan dulu seperti tadi, seperti yang solusi latihan sebelumnya. Kita definisikan dulu matriksnya apa, kemudian kita definisikan variabel-variabel yang ada di sini. Kemudian kita isi nilainya sama seperti yang tadi. Kemudian kita transpose di sini. Ini yang kita transpose. Selanjutnya yang dilakukan adalah di sini mencetak. Mencetak ya. Nah, mencetak nanti seperti apa prosesnya? Mencetak ya sama seperti yang tadi ya, di latihan sebelumnya juga. Ini setelah kita balik, baris jadi kolom, kolom jadi baris di sini. Nanti kita cetak. Nah, berarti di sini perlu kita deklarasikan dulu. Deklarasikan dulu sebelumnya ada matriks M, ada matriks M transpose. Yang mana ukurannya itu, keduanya itu harus sama ya. Supaya gampang saja gini lah. Supaya gampang saja, misalkan di sini 4 kali 4, sini juga 4 kali 4 gitu. Nah, di sini isinya berapa? 4 kali 4 itu. Nah, kita isi nilainya gitu. Lalu nanti kita balik, sini kita cetak. Ini nanti silakan dilanjutkan ya, dicoba dikerjakan untuk solusi latihan kedua ini jadi tugas nomor 1. Kemudian latihan 3. Nah, untuk latihan ketiga ini kita punya 3 matriks. Kita punya 3 matriks, yaitu matriks M1, matriks M2, dan matriks hasil. Nah, kalau kita lihat dulu berarti nanti akan ada operasi antara kedua matriks ini. Ada operasi ya. Kemudian dua matriks M1 dan M2 bisa dijumlahkan jika dimensinya sama. Nah, sama seperti yang tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Dimensi sama maksudnya ukuran baris dan kolomnya sama untuk M1, M2. Misalkan M1 itu 3 kali 3. 3 kali 3 ya. Kemudian M2 itu harus 3 kali 3 juga gitu. Biar kan kalau syarat penjumlahan matriks kan harus sama ya dimensi matriksnya. Ya sama seperti itu juga. Nah, ketika kita definisikan di sini, kemudian kita buat satu lagi matriks yang namanya M hasil. Nah, M hasil ini yang akan mencetak ya hasil penjumlahan dari kedua matriks yang ini. Sini hasilnya. Misalkan ya, oke saya contohkan misalkan M1 misalkan ya. Tadi isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan. Saya punya lagi M2. M2 nilainya berapa? Misalkan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang akan disimpan di sini adalah hasil dari penjumlahannya. Sama ya. Kalau hasil penjumlahan itu dimensinya akan sama. 3 kali 3 juga. Jadi penjumlahannya adalah 1 tambah 9, 10. 4 tambah 6, 10. 7 tambah 3, 10. Gitu. 8 tambah 2, 10. 5 tambah 5, 10 ya. Semuanya 10 kalau contoh di sini. Nah, ini kita simpan dalam matriks yang namanya M hasil. Oke, ini untuk solusinya ya. Jadi tadi kita punya 3 buah matriks, M1, M2, dan M hasil. Yang mana M1 itu kita definisikan, M2 definisikan, berarti harus sama di sini dimensinya. Dimensi di sini sama dengan dimensi yang di sini ya. Tuh, begitu juga dimensi yang di sini. Jadi harus sama. Ya, mungkin kalau di contohnya di sini kita
Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Kita sesuaikan saja di sini ya. Berarti di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Di sini juga baris 3, kolom 4, baris 3, kolom 4 gitu ya. Maksudnya jumlahnya. Nah, di sini sudah ada code sama ya. Ini akan jadi latihan nomor 2. Latihan akan jadi tugas nomor 2 ya. Nanti perlu dikumpulkan, dikerjakan. Mungkin saya berikan sedikit clue dulu. Nah, untuk clue di sini adalah tadi kan kita menjumlahkan ya. Kita menjumlahkan dua buah nilai atau dua buah nilai yang ada di dalam matriks. Tentunya M1 dan M2 ini perlu kita definisikan ya. Misalkan int ya seperti tadi int M1 sama dengan berapa. Kemudian integer M2 sama dengan berapa. Kemudian nilainya ada berapa gitu ya. Ini perlu diisi dulu nilainya. Nah, untuk isinya nanti bebas ya. Isinya bebas, gini sajalah. Isinya itu nilainya itu supaya mudah untuk dicek ya. Untuk dicek ya isinya itu kurang dari 10 gitu ya. Jadi kalian bebas mengisikan angka yang mana semua angkanya itu harus kurang dari 10. Sama seperti soal yang nomor 2 tadi ya. Nomor 1 maaf. Sama ya. Kalian bisa mengisikannya itu bebas tapi dengan batasan angkanya harus dari 1 sampai dengan 10. Ini 1 sampai dengan 10 kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan berarti 1 sampai 10 supaya lebih mudah untuk ngeceknya. Ini juga perlu didefinisikan integer m hasilnya gitu ya. Hasilnya tapi tidak usah diisi, yang penting kita samakan dimensinya tadi ya. Dimensi di sini itu harus sama semuanya di sini. Nah, selanjutnya setelah kita definisikan, jangan lupa juga ya ini ada variabel ini perlu didefinisikan. Selanjutnya kita akan mencetak di sini. Sama ya, seperti yang tadi. Mencetak. Nah, ini mencetak hasil dari transpose yang di sini. Cetak ya pakai cout, tapi seperti apa nanti silakan dicoba dikerjakan. Jadi saya di sini berfokus kepada teorinya. Kan saya kira kalau praktek dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sempat saya bahas, sudah pernah saya berikan cara-caranya, terlebih untuk for ya, perulangan. Hanya perbedaannya tadi di sini adalah for di dalam for ya. For pertama untuk baris, for kedua untuk kolom ya, seperti itu saja perubahannya. Jadi silakan dicoba. Di pertemuan kali ini saya tidak akan menggunakan compiler, tidak akan menggunakan mencoba code-nya. Silakan nanti kalian coba sendiri dan kerjakan tugas ya. Tadi ada dua soal tugas ya. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian dikumpulkan di classroom. Nah, kalian kumpulkan dengan cara turn in ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Nanti saya akan buat postingan untuk materi dan videonya. Begitu juga nanti kalian langsung mengumpulkan tugasnya di situ. Gitu ya. Waktu pengerjaannya 1 minggu. 1 minggu berarti minggu depan sebelum jam perkuliahan. Itu silakan nanti dikerjakan. Oke, kemudian di sini ada tambahan sedikit untuk perkalian 2 matriks ya. Perkalian 2 matriks ini sama dengan operasi matriks yang ada di matematika. Nah, saja mungkin di sini sedikit dimodelkan saja. Oke, misalkan kita punya matriks 2 kali 2, kita kalikan dengan matriks 2 kali 1. Kalau kalian masih ingat teori dari matriks sendiri, ketika ini dikalikan, kita bisa langsung menebak ya, hasil dari matriks perkalian matriks ini nanti berapa. Kita tinggal hapus saja. Berarti nanti hasilnya adalah 2 kali 1. Tuh ya. Prosesnya seperti apa? Sama. Jadi yang prosesnya adalah kita kalikan baris dengan kolom gitu ya. Berarti di sini A kali X plus B kali Y. Kemudian kita pindah ke baris kedua, C kali X ditambah D kali Y sini. Jadi nanti hasilnya adalah matriks 2 kali 1. Tuh, ini hasilnya. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini matriks 2 kali 2. Kali 2 kali 2. Berarti nanti hasilnya adalah 2 kali 2 juga. Hasil matriksnya. Tuh ya, berarti ada A ini. A kali A ditambah A dikali alfa ditambah B kali gamma gitu ya. Kemudian yang kedua untuk kolom yang untuk baris yang selanjutnya yang di sini. Jadi yang di sini ya. Untuk selanjutnya yang di sini yaitu A kali beta, kemudian B
dikali gamma. Itu. Begitu juga dan seterusnya. Kemudian lagi ada contoh lagi yang ketiga. Ini ada 3 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 2. Jadi hasilnya nanti adalah 3 kali 2. 1, 2, 3, 1, 2 ya, benar ya. Contohnya tadi sama. Kita kalikan baris demi baris dengan kolom yang ada di sini. Gitu ya. Oke, ini untuk tambahan pengetahuan saja. Kalau kalian misal mau mencoba mengerjakan dengan C++, silakan saja. Ya. Mungkin ada yang tertantang mengerjakannya, silakan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi ada 2 tugas, silakan dikerjakan, silakan dipelajari teorinya dan coba dipraktikkan sendiri untuk C++-nya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.